Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Iva Febian Fitri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Sosiologi Sastra dalam novel Serdadu Pantai karya Laode Insan dengan pendekatan sosiologi sastra. Baiklah, kita masuk pada bagian bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Karya sastra merupakan karya seni yang memiliki imajinasi dan emosi. Sastra yang telah dilahirkan oleh sastrawan diharapkan dapat memberikan kepuasan estetik dan intelektual bagi pembaca. Novel adalah karya sastra yang mampu mencerminkan kondisi sosial masyarakat secara detail dan realistis. Novel merupakan jenis karya sastra yang menyajikan sebuah cerita berdasarkan pengalaman serta kehidupan seseorang. Novel tidak hanya menceritakan tentang pengalaman hidup, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya pada waktu itu. Menurut Welek dan Warren, tahun 2016 halaman 100 mengatakan secara umum kajian sastra dengan sosiologi terbagi menjadi 3, yakni sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Latar belakang di atas menjadikan alasan penulis tertarik melakukan pengajian novel Serdadu Pantai karya Laode Insan dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Selanjutnya masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang peneliti kemukakan di atas, maka dapatlah diformulasikan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konflik sosial yang terdapat dalam novel Serdadu Pantai karya Laode Insan. Yang kedua, bagaimana interaksi sosial yang terdapat dalam novel Serdadu Pantai karya Laode Insan. Selanjutnya masuk pada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui konflik sosial yang terdapat dalam novel Serdadu Pantai karya Laode Insan. Yang kedua, untuk mengetahui interaksi sosial yang terdapat dalam novel Serdadu Pantai karya Laode Insan. Selanjutnya kita masuk pada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini hendaknya bermanfaat untuk yang pertama, menambah pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai keadaan sosial dan konflik sosial yang ada dan telah diceritakan dalam novel Serdadu Pantai karya Laode Insan. Yang kedua, menambah referensi dalam penelitian sastra Indonesia, khususnya analisis novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Yang ketiga, mendekatkan apresiasi sastra melalui karya sastra yang berbentuk novel. Selanjutnya, masuk pada batasan masalah. Penelitian pada novel Serdadu Pantai karya Laode Insan ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah nilai-nilai sosial pada novel Serdadu Pantai karya Laode Insan. Selanjutnya masuk pada bagian definisi operasional. Beberapa istilah yang relevan dengan masalah utama dalam penelitian analisis sosiologi sastra dalam novel Serdadu Pantai karya Laode Insan ini ialah pengertian yang berkaitan dengan yang pertama, sosiologi sastra, yang kedua, konflik sosial, yang ketiga, interaksi sosial, dan yang keempat, novel. Selanjutnya yang kita bahas yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama kita membahas tentang pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan suatu ilmu interdisipliner atau lintas disiplin antara sosiologi dan ilmu sastra. Menurut Welek dan Warren dalam Suaka dalam Nurhada tahun 2018 halaman 106 mengatakan secara umum kajian dengan sosiologi terbagi menjadi 3, yakni sosiologi pengarang, sosiologi
karya sastra, dan sosiologi pembaca. Yang pertama, sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang yakni yang mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan lain-lain yang menyangkut status pengarang. Yang kedua, sosiologi karya sastra, yakni mempermasalahkan tentang suatu karya sastra tersebut dan apa tujuan atau amanat yang hendak disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, sosiologi sastra, yakni mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh sosial terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu sosiologi sastra sebagai suatu jenis pendekatan. Istilah sosiologi sastra dalam ilmu sastra dimaksudkan untuk menyebut para kritikus dan ahli sejarah sastra yang terutama memperhatikan hubungan antara pengarang dan kelas sosialnya, status sosial dan ideologinya, kondisi ekonomi dan profesinya, dan model pembaca yang ditujunya. Mereka memandang bahwa karya sastra atau baik dari aspek isi maupun bentuknya secara mudah terkondisi oleh lingkungan dan kekuatan sosial suatu periode tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu sasaran penelitian sosiologi sastra. Yang pertama, konteks sosial pengarang. Konteks sosial sastrawan ada hubungannya dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. Oleh karena itu yang terutama diteliti adalah yang pertama, bagaimana sastrawan mendapatkan mata pencaharian? Apakah ia menerima bantuan dari pengayom atau dari masyarakat secara langsung atau bekerja rangkap? Yang kedua, profesionalisme dalam kepengarangan membahas sejauh mana sastrawan menganggap pekerjaannya sebagai suatu profesi. Yang ketiga, masyarakat yang dituju oleh sastrawan. Dalam hal ini, kaitannya antara sastrawan dan masyarakat sangat penting, sebab sering sekali didapati bahwa macam masyarakat yang dituju itu menentukan bentuk dan isi karya sastra mereka. Yang kedua yaitu sastra sebagai mereka. Yang kedua yaitu sastra sebagai cermin masyarakat. Dalam hubungan ini, terutama harus mendapatkan perhatian adalah yang pertama, sastra mungkin dapat dikatakan mencerminkan masyarakat pada waktu ia ditulis, sebab banyak ciri masyarakat yang ditampilkan dalam karya sastra itu sudah tidak berlaku lagi pada waktu ia ditulis. Yang kedua, sifat lain dari kata yang lain. Seseorang sastrawan sering mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta sosial dan karyanya. Yang ketiga, genre sastra sering merupakan sifat sosial suatu kompleks tertentu dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat. Yang ketiga, sastra yang berusaha menampilkan keadaan masyarakat yang secermat-cermatnya mungkin saja tidak bisa dipercaya atau diterima sebagai cermin masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian ini. Metode deskriptif adalah metode yang memaparkan hasil penelitian secara terperinci dan sistematif. Metode ini penulis gunakan karena berguna saat peneliti menggunakan penelitian. Yang pertama, jenis data atau sumber. Jenis data pada penelitian ini berupa data deskriptif. Sejalan dengan data deskriptif, maka penelitian ini menggunakan teknik memaparkan hasil penelitian secara terperinci dan sistematis. Yang kedua, sumber data dan data. Sumber data terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu judul buku Serdadu Pantai, pengarang Laude Insan, penerbitnya Grasindo, kota terbit Jakarta, tahun terbit 2019, cetakan kedua, tebal buku 392 halaman. Sumber data sekunder berupa hasil penelitian, artikel dari internet, dan pustaka-pustaka lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
Selanjutnya, data. Data merupakan bahan atau fakta yang sudah dicatat dan diobservasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data dalam penelitian ini adalah novel Serdadu Pantai karya Laude Insan. Selanjutnya yang ketiga, metode dan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data akan diperoleh dengan cara teknik catat, yaitu mencatat data yang berasal dari buku-buku maupun artikel yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan novel Serdadu Pantai, masalah konflik sosial, dan masalah sosiologi sastra. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik analisis data. Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan metode ini akan dicatat data-data yang berkaitan dengan konflik sosial di dalam novel Serdadu Pantai dengan sudut pandang sosiologi sastra. Data tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil analisis dan interpretasi tersebut dideskripsikan dalam bentuk laporan peneliti. Baiklah, demikian presentasi proposal saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.